Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Ajeng Septin. Baik, di video kali ini aku mau bahas tentang surat lamaran di CPNS. Jadi mungkin teman-teman bingung, ini bagian ini dihapus atau tidak, bagian lampiran 1, kemudian pengisian kotanya, kota yang gimana, tanggalnya juga tanggal kapan, kemudian pengisian poin-poin ini gimana. Kemudian, nah di poin-poin ini 1, 2, 3, 4, 5 apakah boleh dihapus atau tidak apabila tidak sesuai dengan kualifikasi teman-teman. Yang selanjutnya juga tentang penempelan imatrai, dan yang poin ini ada tanda bintangnya itu boleh dihapus atau tidak. Oke, mari kita bahas dari yang paling atas dulu. Ya, perlu teman-teman ketahui ya bahwasanya untuk tulisan lampiran 1 surat lamaran dan juga yang bawah ini yang bintang-bintang itu adalah poin-poin yang menjadi petunjuk teman-teman dalam pengisian surat lamaran ini. Jadi nanti untuk surat lamaran yang diunggah ke SSCASN silahkan bisa dihapus antara tulisan lampiran 1 ini dan juga poin bintang di sini. Ya, karena memang hanya berfungsi sebagai petunjuk saja, tidak dalam esensi surat lamaran itu. Kemudian yang selanjutnya, kota. Kota itu kota yang mana sih? Apakah kota tujuan formasi kita ataukah kota tempat kita menulis surat lamaran? Ya, jadi untuk kota ini adalah kota yang atau tempat kabupaten di mana kita menulis surat lamaran ini. Gitu ya. Bisa diisi kota tempat tinggal saat ini sesuai KTP atau domisili teman-teman jika berbeda dengan KTP. Intinya kota ini adalah kota yang teman-teman tempati ketika menulis surat lamaran ini. Kemudian tanggalnya adalah tanggal di mana teman-teman memilih formasi tersebut di SSCASN. Bulannya juga iya. Kemudian yang selanjutnya ini jangan dihapus bagian YTH ini. Jadi memang sudah sesuai template, nanti yang dihapus itu yang poin petunjuk aja, yang lampiran ini sama poin bintang. Kemudian yang selanjutnya namanya itu nama gimana? Misalkan ada yang beda antara di KK, KTP, dan juga ijazah. Ingat ya teman-teman, untuk nama, tempat, tanggal lahir itu harus sesuai yang ada di KTP, ijazah, maupun KK. Jadi kalau misalkan salah satu ada yang tidak sesuai, itu harus dibenarkan terlebih dahulu. Nah, untuk ejaannya apakah kapital atau gimana, silahkan sesuaikan dengan yang ada di KTP, KK, dan juga ijazah gitu ya. Kemudian untuk nomor KTP itu NIK, pendidikan itu pendidikan yang teman-teman gunakan untuk melamar formasi. Jadi misalkan teman-teman itu lulusan S1 tetapi mau mendaftar formasi SMA, maka pendidikan yang dituliskan adalah pendidikan SMA-nya gitu ya. Kemudian jabatan yang dilamar adalah formasi yang dituju, unit kerja itu instansi dari formasi yang dituju, alamat domisili itu alamat yang tempat tinggali saat ini, kemudian untuk alamat sesuai KTP itu yang ada di KTP, dan nomor HP pun itu yang bisa di SMS atau bisa di WA, intinya bisa dihubungi untuk saat ini. Nah, alamat email itu alamat email yang kemarin digunakan untuk mendaftar akun SSCASN. Oke, yang selanjutnya bagian ini jangan dihapus. Poin-poin pentingnya. Nah, ini untuk poin-poin penting di sini. Apakah bisa dihapus apabila tidak sesuai dengan kualifikasi teman-teman atau kondisi teman-teman? Bisa ya teman-teman. Contohnya ini di poin 8. Nah, ini surat keterangan dari dokter rumah sakit, pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasan. Kalau teman-teman bukan disabilitas, itu bisa dihapus poin 8-nya. Gitu ya, karena di sini ada keterangan bintang, berkas nomor 8 hanya berlaku bagi penyandang disabilitas. Jadi kalau bukan disabilitas, poin 8 ini bisa dihapus. Nah, poin-poin penting yang di sini bisa dihapus jika tidak sesuai dengan kondisi teman-teman gitu. Tapi kalau sesuai kondisi ya jangan dihapus, jangan diedit juga, jangan ditambah-tambahi kata-kata ataupun diedit tanda bacanya gitu. Intinya kalau tidak sesuai dengan kondisi teman-teman boleh dihapus, tapi jangan, kalau sesuai kondisi jangan diedit-edit gitu ya. Oke, yang selanjutnya tulisan demikian ini apakah boleh diedit atau tidak? Tidak boleh, ini harus sesuai dengan yang format di instansi, jangan dihapus-hapus. Kemudian untuk kota itu kota gimana? Kota ketika kita menulis surat itu. Jadi penulisan kota ini sama dengan di sini. Sama ya. Sama, ini semuanya sama dengan yang di bawah ini. Oke. Nah, tanda tangan ini harus tanda tangan yang digunakan dengan pulpen ya sebaiknya. Jadi cara atau urutannya adalah silahkan untuk yang diketik bisa di print dulu, kemudian untuk yang tulis tangan nanti bisa ditandatangani dengan pulpen
Yang di print juga tanda tangannya dengan pulpen. Setelah ditandatangani, silahkan di-scan dengan menggunakan printer saran aku. Kemudian setelah di-scan dengan printer, pastikan ukuran filenya itu sesuai dengan ketentuan instansi, tidak lebih tidak kurang. Kalau misalkan melebihi, silahkan bisa dikompres terlebih dahulu ukurannya. Kemudian yang kurang juga bisa dikompres lebih besar ukurannya. Intinya pastikan ukuran surat lamaran ini sesuai dengan yang ada di instansi. Kemudian jika sudah sesuai ukuran, silahkan teman-teman baru bubuhi imaterai. Nah, bubuhi imaterai ini tidak menempel ke tanda tangan ya. Kemudian kalau udah dibubuhi imaterai, apakah boleh boleh dikompres atau di-convert atau tidak? Tidak ya teman-teman, kalau sudah dibubuhi imaterai itu jangan dikompres, nanti takutnya nggak kebaca imaterainya gitu. Penempelannya jangan sampai menempel manapun ya teman-teman, menempel tanda tangan juga jangan, menempel tulisan juga jangan. Jadi seperti ini. Nah, ini contoh penempelan imaterai gitu. Jadi untuk tanggal ini disesuaikan dengan yang atas yang membuat pernyataan, kemudian tanda tangannya pakai pulpen. Nama terang sesuai dengan yang di KK KTP atau yang dituliskan di atas tadi. Materinya jangan menempel, begitu. Oke, itu penjelasan tentang penulisan surat lamaran. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan sampai lupa sesuaikan dengan ukuran, format akhir, apakah PDF atau JPG gitu. Oke, makasih buat yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.